puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali ke rumah Tuhan. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini, amin. Saudara, mari kita berdiri sejenak yuk. Mari lihat kanan kiri depan belakangmu. Gak ada salah kita berikan salam satu sama lain, karena kita keluarga di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari kita mau bersyukur sama-sama. Kayak mau bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang telah menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena pagi hari kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih. Kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Naik ke gunung kudus-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami juga bawa bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera atas bangsa negeri kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa negara kami di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu ya Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan negeri dan bangsa kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, biar hanya rancangan-Mu yang indah dan sempurna terjadi buat bangsa negeri kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Prabowo Tuhan, beserta seluruh jajaran yang ada, berikan terus hikmat dan takut akan Tuhan untuk memerintah sebangsa negeri kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja lokal kami Tuhan, Rock Ministry. Berdoa Tuhan Bapak buat Pendeta Timotius Arifin dan Bu Vivi ya Tuhan, Bapak Roni Daud Simeon dengan Jinensi Tuhan, Pak Harton dan Cilinda dan seluruh Tuhan gembala-gembala Tuhan yang ada di Rock Tuhan. Berkati Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan untuk boleh memimpin, mengembalakan Tuhan jemaat-Mu ke arah Kristus. Dan bahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh pengerja-Mu terus bertumbuh Tuhan dan berakar kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkeluarga kerja sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari berikan tos kanan kirimu, saudara, katakan sukacita kita datang dari Tuhan. Amin. Yeay.
Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb, sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat. Yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dia anggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Kalian saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau itu saya ingatkan. Jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High-minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat. Karena dia seorang judoka, dia potong rambutnya pendek. Tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Kalau itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin.
biasa perjamuan setelah firman. Tapi pagi hari ini saya mau melakukan perjamuan kudus sebelum firman Tuhan. Ada spirit yang sedang bekerja. Sudah percaya ada mujizat dalam tubuh dan darah Tuhan, amin. Semua kelemahan-kelemahan kita Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Saya merasa hari-hari ini sakit penyakit begitu merajalela. Kita mau berdoa mematahkan oleh darah anak domba Allah. Kita minta anugerahnya biar tubuh kita segar, tetap sehat, terutama jiwa kita. Ada kondisi di mana hari-hari ini orang semakin stres, semakin berat karena kondisi zaman, sakit penyakit dan segalanya. Tapi pagi hari ini kita mau berdiri stand di hadapan Tuhan bahwa Yesus kita sudah mati dan bangkit buat kita. Kita tidak perlu mengalami hal-hal itu karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat kita. Amin. Kita tidak perlu stres berlebihan. Kita bisa minta kasih karunia-Nya buat kita pagi hari ini. Kalau tahu ada yang lemah, kita minta anugerahnya biar kekuatan baru Tuhan beri buat kita. Percayai bahwa Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib buat kita. Mari panggil berdiri bersama-sama dan nyanyi lagu ini. Oleh darahnya, oleh kuasa salibnya, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tidak ada yang tahu saudara, Tuhan yang lebih tahu saudara apa yang kalian butuhkan. Kita berseru di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari persiapkan diri kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup, yes Lord, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tinggi roti ini sambil bersyukur. Katakan kepada tubuh kita, engkau sehat. Kesehatan menjadi bagian tubuh kami. Kami patahkan semua kuasa sakit penyakit, bentuk apapun, virus apapun. Oleh darah Yesus kami mematahkan semuanya. Beberapa organ tubuh kami yang sakit, oleh tubuh dan darah-Mu disehatkan semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil berdoa masing-masing kita. Apa yang ingin Bapak Ibu doakan, entah sakit penyakit apapun, keuangan saudara, pekerjaan, doakan. Kalau engkau lemah hari-hari ini, ayo minta kekuatan yang baru. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Ini doa kami. Bahkan kalau rohmu mulai loyo, minta bagi hari ini semangat yang baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan beri syukurmu kepada Dia. Beri syukurmu, Tuhan, thank you. Aku sehat, aku telah disegarkan. Naikkan syukurmu kepada Dia. Oh Yesus.
istri berkati. Kalau engkau datang dengan anak-anak berkati. Doakan, 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 berkati. Ya Yesus Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Tuhan yang menjamah dengan kekuatan. Oh Yesus, Yesus Tuhan.
Philip. It is finished. Semua sudah selesai. Kami terima semuanya, kesembuhan, kekuatan, kesegaran, kemuliaan yang Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dalam nama Yesus, oleh iman kami dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kuatkan kami umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai pagi hari ini ya, karena Tuhan, menikmati semua karena Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ingatkan dirimu ada Tuhan di sana. Dan Tuhan ada mendatangkan kebaikan buat kita ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk kadang-kadang mencolek kita, mengingatkan kita ya, supaya kita ini lebih aware lagi. Ada yang lebih penting dari segalanya, yaitu pribadi Yesus Tuhan ya. Kadang-kadang kita ini lupa diri ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat kita semuanya. Saya berharap tadi pagi ketemu Ibu Sri, istri berkata, Bapak orang Jakarta, ya dia tanya kepada saya, ya dia belum yakin kalau saya orang Jakarta. Artinya kalau kamu orang Jakarta pasti kamu kena flu, batuk, pilek, gitu kata-kata. Ya itu baru orang Jakarta katanya. Ya, ya memang cuaca dan semuanya, ya saya juga teringat seperti zaman COVID dulu ya. Saya jadi teringat batuk yang saya alami kemarin itu, saya jadi ingat kayak saya COVID dulu, cuman ini lebih lemah aja. Kalau COVID dulu itu kan tidak bisa dikendalikan batuknya saya dulu. Ya, tapi apapun itu, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan ya. Kita tidak boleh dikendalikan ya dengan semua kekhawatiran dan ketakutan semuanya itu ya. Berlebihan jangan saudara ya. Perlu pakai masker ya silahkan, sudah perlu pakai masker ya, tidak apa-apa, jaga kesehatan itu perlu. Tapi jangan terlalu heboh begitu ya. Jangan terlalu berlebihan sampai ketakutan itu yang menjadi sakit buat tubuh kita sendiri akhirnya ya. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Saudara percayai bahwa Tuhan akan segera datang kembali. So ingatkan diri saudara, jangan sampai saudara lupa dengan semua persoalan, sampai saudara tidak menyadari dengan semua tanda zaman yang ada. Tuhan segera datang kembali. Ya, Tuhan kita akan segera datang kembali. Saya pertanyaan saudara, saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, siapa yang udah siap Tuhan datang kembali? Siapa yang udah siap kalau Tuhan datang kembali? Bisa angkat tangannya yang udah siap. Yang belum siap kakinya aja ini goyang-goyang tangannya. Saudara, siap atau tidak siap, Tuhan kita akan segera datang kembali. Ya, lihat tanda-tandanya semakin jelas ya, semakin nyata, saudara. Ya, ada beberapa hal yang saya ingatkan. Yang pertama adalah begini, Bapak Ibu, ya. Adalah begini, waktu dia datang kembali di awan-awan kata firman, ingatkan diri saudara, apa yang saudara punya, apa yang saudara megahkan, ada saudara banggakan, tidak akan ikut naik. Semua tertinggal di bumi ini, betul? Bahkan tubuh saudara diganti dengan tubuh kemuliaan. Apapun yang saudara dan saya banggakan di bumi ini, tidak akan pernah naik di sana. Tidak ada artinya apa-apa kata firman, betul? Waktu kita ketemu dengan pribadi Yesus Tuhan. Makanya saya ingatkan, jangan terlalu banggakan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kita banggakan pribadi Yesus Tuhan aja. Ya, it's enough. Ya, more than enough. Ya, banyak orang mencari yang lain. Ada orang bisa gantikan yang lain, saudara. Ya, saudara. Bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan ingatkan kita terus. Ayo waspada, betul enggak? Ayo waspada. Kita ini sampai hebohnya dengan apa yang kita alami, sampai heboh sendiri kita. Saudara, jangan terlalu takut, Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Haleluya. Berapa hari lalu saya mengantar orang tua saya, orang tahu Belinda ke Pineng, ya, untuk berobat kontrol juga di sana. Ya, baru sadar kalau di sana orang Indonesia semua isinya. Cuman saya tolak-tolak, tidak ada jemaat juga di sana ya.
saudara, entah muda, entah tua, entah yang masih, semuanya sekarang lebih aware dengan kesehatan. That's good. Ya, memang benar. Saudara dengar baik-baik, saudara. Selama engkau dan saya di muka bumi ini, kita akan terus ngalami namanya penderitaan demi penderitaan, betul? Dengan tubuh saudara, dijaga kita baik-baik. Saya ini kadang-kadang berpikir aneh. Ada orang jaga kesehatan begitu hebat, tapi toh dia mati kena jantung. Ada yang begitu, betul ya? Tapi ada orang yang tidak jaga, makan sembarangan, semua dicak, semua makan, ya umur panjang. Tapi kan tidak boleh digeneralisasi, betul enggak? Ya, tidak boleh disamakan semuanya. Tapi ada orang-orang yang sampai takutnya sakit, semua dijaga, semua ketakutan. Ada juga yang begitu, saudara. Terus yang benar yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang betul terus gimana? Kan kita ini gampang diprovokasi dengan orang yang pernah sakit, betul enggak? Oh, Bapak Ibu ini makan ini. Semua kita makan, semua obat kita makan, betul enggak? Semua daun-daunnya kita makan, kecuali daun pintu dan daun telinga aja. Semua kita makan, semua, betul enggak? Kita masuk ke apotek, semua katanya obat ini bagus, obat ini bagus, obat ini bagus. Semua kita mau beli, Bapak Ibu. Bukan enggak boleh, Bapak Ibu. Ya, apa yang kita bisa kendalikan, kita harus kendalikan dalam hidup ini. Tapi maksud saya begini, saudara, sejaga-jaganya kita, ingatkan tubuh ini tetap fana. Ada yang jauh lebih kita jagai daripada tubuh ini, yang namanya roh kita. Betul ya? Namanya roh kita, yang akan berjumpa dengan pribadi Tuhan kita. Yang namanya tubuh selesai, saudara. Sekali lagi bukan berarti saudara dan saya tidak bertanggung jawab untuk tubuh ini, benar tidak ya? Saudara bertanggung jawab untuk jaga, ya benar. Tapi jangan berlebihan ke sana sampai lupa untuk menjaga yang di dalam. Ya, karena waktu Tuhan datang nanti di awan-awan kata firman, apa yang saudara banggakan tidak akan ikut saudara. Tapi roh jiwa saudara akan berjumpa dengan pribadi Tuhan kita, betul ya? Saya mulai dulu dengan Lukas pasal yang ke-19. Kitab Lukas pasal 19 bisa ditayangkan ayat yang ke-12. Lukas 19 ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru dia kembali. Tuhan kasih perumpamaan ini tentang dirinya. Dia akan datang kembali. Waktu dia datang, dia sebagai raja di atas segala raja. Ya, saudara siapkan untuk itu. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Next aja. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk apa? Berdagang sampai aku datang kembali. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah do business until I come. Saya tidak bermaksud bahwa mulai siang ini semua jemaat di sini terus berdagang semuanya, maksudnya bukan, saudara. Ya, maksud saya adalah dikatakan di sini adalah setiap saudara Tuhan sudah dikasih bisnis masing-masing kepada Tuhan. Artinya Tuhan sudah kasih karunia demi karunia pada masing-masing saudara. Tuhan ngomong begini. Do business, kerjakan semua karuniamu sampai aku datang kembali. Jangan ada yang nganggur. Kasih tahu tangan kiri saudara, jangan ada yang nganggur. Berapa waktu lalu ada seorang pemuda datang ngobrol dengan kami dan dia berkata, Pak, saya bercita-cita umur 40 tahun saya pensiun. Saya nikmati hidup. Saya tegur anak itu. Tidak ada kata pensiun di dalam firman Tuhan. Do business until I come.
tetap kerjakan bisnis kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan beri buat setiap saudara until I come. Sebab waktu dia datang, ingatkan bahwa saudara harus bertanggung jawabkan itu semuanya. Amin. Saudara bertanggung jawabkan semua yang Tuhan beri pada saudara dan saya. Jangan ada yang nganggur, saudara. Makanya ayo kerjakan apa yang Tuhan beri, tanggung jawab. Dan saya sering ngomong, saudara, masing saudara dikasih perlombaan yang spesifik buat saudara. Saudara usah tiru perlombaan orang lain. Saudara tidak usah coba copy paste perlombaan orang lain. Saudara dan saya berbeda, betul? Bisnis saudara dan saya berbeda. Tapi saya akan kerjakan sampai Yesus datang kembali. Semua yang Tuhan percayakan itu. Tuhan benci namanya pengangguran. Benar ya? Bahkan orang yang nganggur pun ujungnya adalah api kekal selama-lamanya. Ngeri saudara. Makanya jangan ada seorang pun di antara saudara yang menganggur, yang memakai semua karunia dipendam, takut kata firman. Kerjakan, maksimalkan. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ini prinsip saya. Kalau engkau harus hebat di dalam pelayanan di dalam gedung gereja, tapi engkau harus jauh lebih hebat di luar gedung gereja. Setuju? Anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan pun, ingatkan baik-baik. Itu adalah do business. Sampai Tuhan datang. Kerjakan aja. Haleluya. Jadi waktu Tuhan datang kembali nanti, kita mempertanggungjawabkan itu. Haleluya. Ya. Jadi tidak peduli saudara mau dapat pengakuan atau tidak, yang penting dia datang, kita diakui sebagai warga kerajaannya. Haleluya. Karena sekarang banyak orang butuh pengakuan di mana-mana. Ya. Wow, ngeri Bapak Ibu. Bahkan kemarin saya sempat nonton di YouTube juga. Ada seorang hamba Tuhan berkata, sudah jangan buka lagi gereja di daerah A, di Jakarta ini. Jangan buka lagi gereja di sana. Terlalu banyak gereja di situ katanya. Toh kalau dia buka gereja, ujung-ujungnya cuma cari duit aja. Haleluya. Ngeri Bapak Ibu. Tapi ayo, makanya kita perlu orang, perlu teman untuk saling menjagai, amin. Saya perlu Bapak Ibu untuk kita dijagai juga, amin. Saling menjagai Bapak Ibu. Saya ngomong kepada semua pelayan-pelayan di tempat ini. Saya sering ngomongin mereka. Dan kita sepakat dalam 1 tahun, ada 1 bulan minimal mereka tidak mendapat persembahan kasih. Termasuk saya Bapak Ibu. Untuk apa? Jagai kita. Jagai hati ini. Uang dulu itu sebagai alat tukar. Sekarang uang sudah jadi Tuhan sekarang. Betul ya? Uang jadi Tuhan sekarang. Ngeri Bapak Ibu. Kasih tahu kanan kirinya. Uang tetap taruh di dompet aja. Amin. Uang tetap ditaruh di dompet. Selama uang ada di bawah pantat saudara, aman saudara. Betul? Tapi selama uang pindah dari pantat ke hati saudara, nah ini paling bahaya saudara. Ini paling bahaya ya. Jadi ayo tetap dompetnya di pantat saudara. Artinya kita yang pegang kendali atas semuanya itu, amin. Jangan dibalik saudara. Yang pertama tadi katakan firman, do business until I come. Terus bisnis yang seperti apa? Yang bertujuan, saudara, betul? Ingatkan ini. Bahwa semua yang Tuhan percayakan buat saudara, ada tujuan Tuhan. Makanya taruh tujuan kekekalan dalam semua bisnis yang Tuhan percayakan buat saudara. Taruh, dilatih di situ. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-12 mulai. Matius 24.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Next, ayat 13. Tetapi orang yang apa? Bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Senggol kanan kirinya, bertahan sampai kesudahannya. Tidak mudah ngiring Tuhan Yesus, betul? Tidak mudah jaga iman saudara di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan Alkitab ngomong orang yang masuk kerajaan surga akan mengalami namanya penganiayaan. Saudara, kita bersyukur kalau saudara lihat di medsos hari ini. Bagaimana di negara Nigeria, betul? Ribuan anak Tuhan dibantai di sana. Tahun kemarin ada sekitar 500.000 lebih anak Tuhan dibunuh dengan kejam di sana. Terjadi di mana-mana, saudara. Saudara, tidak mudah. Jadi orang Kristen ikut Tuhan Yesus tidak mudah. Saudara lihat di mana-mana. Siapa yang nama siapa sih yang banyak ditentang sekarang itu? Bukan nama yang lain. Nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Tapi bertahan, saudara. Saya tahu tidak mudah mempertahankan iman itu. Di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah tantangan yang semakin berat sekarang ini. Ya, begitu banyak perusahaan besar hari-hari ini mem-PHK, benar. Ya, begitu banyak. Ya, dari 10 orang pengusaha, kayaknya hampir 10-nya pasti berkata, Pak, ekonomi berat. Ya, saya berdoa seberat ekonomi apapun tidak boleh mempengaruhi pikiran saudara dan hati saudara. Karena Alkitab ngomong, aku datang memberi damai. Amin. Kita bisa merasakan damai. Amin. Next tadi, Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berapa waktu yang lalu saya dikirim oleh Pak Janus satu aplikasi, Bapak Ibu, yang sekarang banyak gereja-gereja besar mulai pakai. Aplikasi ini bisa mengubah dari khotbah saya yang 10 menit, mungkin 30 menit dari bahasa Indonesia, bisa diubah dalam sekejap menjadi bahasa apapun di muka bumi. Dalam sekejap, lewat aplikasi. Dan semua gereja sedang memakai. Saya pikir ini alat teknologi untuk menggenapi Matius pasal 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, saudara tidak boleh merenungi nasib saudara. Saudara harus melihat apa yang sedang terjadi di muka bumi, supaya kita ini bisa waspada, Bapak Ibu. Injil sedang diberitakan di mana-mana, Bapak Ibu. Suku yang tidak pernah berita Injil, sekarang ini suku itu ada misionaris di sana. Injil begitu mudah diberitakan lewat medsos, Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu diri saudara dan saya yang terus di-upload di medsos kita, betul? Beritakan Injil. Haleluya. Beritakan nama Yesus kita. Kasih tahu kanan kiri saudara, nama saudara dan saya tidak penting. Haleluya. Nama kita tidak terlalu penting. Nama Yesus yang menyelamatkan. Haleluya. Ayo, di tengah saudara ada pengakuan diri saudara lewat medsos. Akui Yesus sebagai Tuhan kita. Upload firman. Haleluya. Upload kesaksian kehidupan saudara di sana. Injil kerajaan Allah harus diberitakan. Dan teknologi sudah membuatnya untuk ini. Makanya kesudahannya sudah semakin dekat. Amin. Sudah semakin dekat. Jangan terlena, amin. Jangan terlena. Makanya tetap kerjakan do business. Haleluya.
Tetap kerjakan semua panggilan Tuhan atas saudara. Tetap kerjakan karunia-karunia saudara di area di mana Tuhan tempatkan saudara. Kerjakan terus, maksimalkan terus yang terbaik yang Tuhan beri buat kita. Kerjakan bagi kepentingan kerajaannya di muka bumi ini. Haleluya. Dengan tujuan apa? Kita terlibat supaya Injil kerajaan diberitakan di mana-mana. Makanya sisihkan uang saudara untuk kepentingan Injil kerajaan diberitakan di mana-mana. Haleluya. Ya. Dan gereja kita di tempat ini tetap harus terlibat di sini. Untuk misi Injil diberitakan di mana-mana. Ayo. Karena itu yang kita bawa suatu hari, perbuatan kita kepada Tuhan untuk dipertanggungjawabkan. Untuk apa itu? Benar ya? Untuk apa? Bukan berapa banyaknya yang saudara punya, untuk apa itu? Saya tekankan kembali buat kita semuanya. Ayo, semua yang kita punya harus punya tujuan kekal. Injil kerajaan diberitakan di seluruh muka bumi ini. Kita terlibat di sana. Mungkin kita tidak bisa pergi ke negara-negara lain, tapi uang saudara dan saya bisa menolong banyak hamba Tuhan di sana. Betul? Iya. Haleluya. Senggol kanan kiri saudara terlibat di situ. Ya, hidupmu bukan tentang diri saudara. Haleluya. Ingatkan itu. Ya, ingatkan itu. Makanya orang yang bertahan sampai selesai itu yang diselamatkan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, akan banyak orang durhaka kata firman. Banyak orang murtad kata firman. Iya. Karena mereka datang kepada Yesus hanya dapat tangannya aja, tapi tidak pernah mengerjakan hatinya Tuhan. Hanya mau dapat berkatnya aja. Tidak bedanya dengan kita cari ilah-ilah yang lain. Saudara dengar, dengan datang kepada Tuhan pribadi Yesus hanya untuk berkat, kita sudah diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita ada di muka bumi ini untuk menyelesaikan semua tujuan Tuhan yang Tuhan beri buat masing-masing kita. Amin. Kerjakan untuk itu. Dan yang terakhir, di dalam kitab Filipi, bertahan ya. Amin. Haleluya. Dengan proses apapun. Ya. Tidak apa-apa yang diproses di dalam saudara. Karena saudara dan saya sedang dipersiapkan jadi mempelai wanitanya. Haleluya. Ya, karena dia datang sebagai mempelai laki-laki kata firman. Tidak apa-apa, dipercantik bukan di luarnya. Dipercantik yang di dalam saudara. It's okay, saudara. Buat saya dan firman sudah ngomong, manusia jasmani akan semakin merosot kata firman. Benar ya? Sudahlah akan semakin merosot. Tapi manusia rohani saudara semakin diperbaharui hari lepas hari. Semakin seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ya, proses itu. Orang bisa memakai banyak cara dengan teknologi, dengan obat, dengan apapun untuk membuat yang usia tua menjadi jauh lebih muda. Betul ya? Kita bisa sekarang dengan teknologi, dengan skincare yang ada. Apapun ya, kita bisa tampak lebih glowing, saudara. Dengan lebih cepat, saudara. Tapi untuk membentuk yang di dalam saudara, Tuhan tidak pernah percepat itu. Betul? Dia sabar untuk mempercantik yang di dalam saudara dan saya. Amin. Haleluya. Senggol kanan kirinya, dia sabar. Amin. Dia sabar. Ya. Lukas pasal yang ke-12. Jadi tetaplah kerjakan karunia saudara. Tetap menyala-nyala untuk kerjakan itu. Jangan ada yang nganggur, jangan ada yang malas. Haleluya. Kembangkan semua karunia itu baik di dalam gedung gerejanya maupun di luar gedung gerejanya. Jangan nyantai jadi kehidupan saudara. Boleh healing, tapi waktumu bukan hanya untuk healing terus. Karena ada bagian hidup saudara yang saudara selesaikan di atas muka bumi ini. Pak, tapi tidak ada waktu saya untuk healing. It's okay, healing saudara nanti waktu ketemu pribadi Yesus Tuhan. Haleluya. Ada orang itu bisa memplan setahun, setiap bulan bisa healing saudara.
Ya enggak apa-apa sih. It's okay sih. It's okay sih. Tapi satu hari saya takut saudara, ketemu Tuhan, saya harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya takut aja sama Tuhan. Apa yang kau sudah kerjakan? Itulah, ya toh? Apa yang sudah kamu kerjakan? Ya. Jadi kalau saudara bisa melatih diri saudara yang fisik ini untuk sehat, saudara harus kejar jauh lebih besar lagi untuk yang sehat di dalam saudara. Betul ya? Harus. Ada progres saudara bisa lebih mengampuni orang? Harus, benar enggak? Itu tanda kedewasaan saudara dan saya, harus. Ya, yang kepoan sudah semakin pendek keponya, betul? Ya, ada manusia kepo juga ada saudara. Ya, semua kepingin tahu saudara. Ya, tidak bisa lihat orang bisik-bisik, maunya kepingin tahu juga saudara. Apa dia ngomong apa itu? Ya, saudara, jangan terlalu kepo, amin. Ngurusin diri sendiri sulit, betul nggak? Ngurusi orang lain lagi. Kecuali saudara dikaruniakan hati seorang gembala sama Tuhan. Amin. Untuk gembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan buat saudara. Di kantor saudara, di perusahaan saudara, ingat sudah jadi rasul, sudah pun jadi gembala di sana, amin. Gembalakan orang-orang di situ. Yes. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 dan kita akan selesai. Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Kita baca dengan suara keras, 3, 2, 1. Hendaklah pinggangmu tetap dan pelitamu tetap menyala. Ya, ikat pinggang punya pengertian dia ready, dia siap untuk bekerja. Haleluya. Ikat pinggangnya, itu artinya dia siap, saudara. Kapanpun rajanya datang, dia siap untuk itu. Dan selama datangnya, dia belum menunggu kedatangannya. Dia pakai ikat pinggangnya untuk terus bekerja. Haleluya. Amin. Ya. Terus waktunya melayani, bekerja. Waktu ibadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kan ada waktu tibanya saudara tidak bisa beribadah. Mau cari di mana saudara. Ya. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Haleluya. Ini doa saya, jemaat Tuhan di tempat ini termasuk saya. Wanda dia datang, tidak ada seorang pun yang tertinggal di muka bumi ini. Semuanya Tuhan dipersiapkan untuk fit, layak sama Tuhan, amin. Makanya bertahan dengan proses yang Tuhan beri buat saudara, amin. Untuk mempercantik yang di dalam saudara. Ayo bertahan ke sana, beri dirimu untuk terus dipercantik yang di dalam saudara, amin. Beri dirimu Tuhan apa yang Tuhan mau bentuk aja. Ya, dengan cara apapun di dalam saudara. Haleluya. Yes, bergairahlah untuk itu. Do business until I come. Dan saya berdoa kasih karunia Tuhan membuat kita bertahan sampai kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
menjadikan kita layak, fit, pas, cocok hidup kita dengan kerajaannya, dengan pribadi Sang Raja kita. Dan izinkan oleh Roh-Nya yang di dalam kita, Dia bentuk kita makin serupa dengan Tuhan kita. Izinkan melalui Roh-Nya yang di dalam, Dia sebagai pengingat, Dia ingatkan firman, Dia ingatkan pribadi Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat kita. Dia ingatkan ada pribadi Tuhan, sumber pengharapan itu. Dan izinkan Dia ubah di dalam saudara. Apa yang kita kejar? Apa yang sedang kau bangun dalam hidup ini? Bapa, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan kami, karena Engkau sayang kami, ya Tuhan. Waktumu tidak panjang, Engkau segera datang, ya Tuhan. Tanda begitu nyata di depan kami. Penggenapan firman-Mu sebegitu nyata, ya Tuhan. Tolong kami supaya kami berjaga-jaga, waspada, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mengejar hanya pribadi Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kami. Kami tidak mengejar yang fana, ya Tuhan, tapi kami mau mengejar kekekalan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih, sumber kekuatan kami. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Makasih semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Lagi katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, terima kasih semua yang alami bersama-Mu ku lewati. Seperti pelangi sehabis hujan. Katakan aku ada. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, sambil bersyukur kepada Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Aku berdoa buat semua umat-Mu. Tidak ada seorang pun yang lemah. Bersama-Mu mereka akan terus lalui hari-hari apapun, musim demi musim apapun. Ada pertolongan Tuhan nyata di dalamnya. Ada mujizat Tuhan nyata di dalamnya. Ada kebesaran Tuhan nyata di dalamnya. Ada kemuliaan Tuhan nyata di dalamnya.
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kasih-Mu limpah atas kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so sepanjang hidup saudara. Diberkati rumah tanggamu, diberkati dengan kerukunan, keharmonisan. Tuhan hadir memenuhi rumah tanggamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati yang diusahakan, pekerjaan bisnis saudara, dari kelimpahannya. Diberkati dengan hikmat ilahi Tuhan, untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab, yang Tuhan terus tambahkan atas hidupmu. Tuhan karuniakan hikmat itu, berkat bangsa-bangsa turun atasmu. Dalam nama Yesus diberkati kesehatanmu, diberkati studi anak-anakmu. Dalam nama Yesus Tuhan, keluar masukmu dipelihara, dilindungi daripada yang jahat. Berkat kerajaan limpah atasmu, kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh-Nya limpah turun memenuhi hidup saudara mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan